dan tidak sah wali nikah bagi orang-orang yang fasik. Tidak sah wali nikah untuk orang yang fasik. Fasik alal madhab, atas pendapat madhab. Artinya Imam Nawawi juga sampaikan padanya bahwa wali nikah orang yang fasik itu khilaf ulama, baik dalam madhab Syafi'i maupun di luar madhab. Kalau dalam madhab Syafi'i, Imam Syafi'i dua pendapat beliau tentang masalah orang fasik bidang wali nikah. Pendapat yang kuat adalah tidak boleh orang fasik itu bidang wali nikah. Anjir, ini pendapat yang kuat. Nah, dua pendapat roh Imam Syafi'i. Satu pendapat Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh. Pendapat yang lain Imam Syafi'i mengatakan boleh. Tapi dari dua macam pendapat Imam Syafi'i tentang wali nikah orang yang fasik, para ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i telah memperbandingkan dalil-dalilnya. Akhirnya mereka itu berkesimpulan yang kuat dari dua pendapat Syafi'i tentang wali fasik adalah tidak sah nikah. Tidak boleh wali yang fasik itu menjadi orang fasik menjadi wali nikah. Yang pendapat yang kuat. Yang pendapat Imam Syafi'i bertentangan dengan pendapat Imam Malik dan Imam Hanafi. Kalau Imam Hanafi dan Imam Malik, mereka itu membolehkan orang fasik untuk menjadi wali nikah. Timbul pertanyaan, yang mana itanya yang ke tak ikut Imam Malik, tak ikut Imam Hanafi orang menikahnya, mengajak dan yang fasik terhadap wali nikah. Jawab, boleh. Punya tu ikut, silakan. Tema Allah hanya wajibnya harus bermadhab dengan madhab Syafi'i. Yang wajib Allah, yang wajib dan yang bermadhab dengan salah satu madhab empat. Setiap kita beramal urusan apa saja dan yang be'ilm but yang tanya puput dari salah satu madhab yang itu. Yang baik diubit dari madhab yang baik. Tak ikut madhab lain, itu tidak boleh. Yang dilarang oleh ulama. Ini madhab pun silakan. Maka menahu yang pakai pernikahan membuat taklid kepada madhab Malik boleh. Mengajak ternyata pernikahan dalam keadaan fasik atau membuat taklid kepada madhab Hanafi boleh. Tapi dengan syarat. Syarat kedua, harus tahu tentang aturan nikah dalam mazhab tersebut. Yang pelajari babel punya ilmu yang kana tidak masalah. Ada masalah. Ya, ini ketaban lagi tembahan Jumat. Siap perbandingan. Tembahan Jumat dalam mazhab Malik, jik terpegang Jumat dengan 12 rawuh. Dalam mazhab Hanafi, jik terpegang Jumat dengan leher rawuh dengan imam. Jadi ketika itu nyawana orang berdoa lagi Jumat menurut hadis Nabi, anjir idenya tak berjumat dengan mazhab Malik atau dengan mazhab Hanafi. Tapi caranya Danya harus mengerti aturan berjemaat dalam mazhab mereka. Ya apa? Baik itu
bak buruk sembahyang Jumat, bak hari Jumat, tamat akan nanti, tapi cara Jumatnya hanya ada ikuti, hanya tidak boleh. Jangan juga lagi, ada yang lagi aja. Oh, kamu tak klik mata balik dalam soal nikah oleh wali pasal boleh. Wali yang menau, yang menau oleh iban aturan menikah dalam mata balik. Menacibnya kamu tak klik mata Hanafi boleh. Benar oleh wali yang menau ilmu tentang nikah dalam mata Hanafi. Mula ini banyak Hanafi. Untuk termasuk lừa là ruộng bộ nào làm cho phải chẳng lẽ ưu thế hàng trâu gót là ruộng một đấy chẳng phải hàng trâu aku ini dia bộ nào nhau như vậy terjadi jadi dino dapatkan berakan api yang mata draw anak trâu tentu coba ber yang menderita mata gampang nah pun jabut. Nah pada kampung kata-kata wali tetek itu. Nah ya pun wali yang ada nama kita kampung. Yang kita berau tersebut itu main berau ada madhab tu. Nah lewatannya jauh, semakin bertambah jauh. Lebih jauh, mat macam nyawa. Dah nak perlu dapat tetek. Kalau tetek itu sama kemudian betul kan dosa. Yang kata boh. Sangat keliru cara berfikir dia. Daripada tak berfikir pada dosa lebih hebat bah dosa. Dia dosa kan. Yang cara berfikir dia lagi apa? Puji. Ketika katanya kamu kata sadari draw tanya berdosa. Tanya orang berupaya untuk keluar dari dosa. Anyam sebenarnya kan terpujul petek. Hamba nikah dia petek. Dan menikah lagi boleh. Bagaimana? Dengan dalih dapat taklid mazhab lain benar. Tapi mazhab Syafi'i pendapat yang kuat hanjur nikahnya oleh wali pasek. Itu alasan hanjur karena pasek itu adalah satu kekurangan yang dicela pada kesaksian. Karena itu maka sifat itu kekurangan tersebut menegahkan wali. Hanjur wali. Urung-urung yang hanjir jam ke takti apa saja hansa, maka urung yang hantar jam ke takti apa saja orang itu tidak sah bertindak sebagai wali nikah. Hanjir ke wali nikah. Cuma pasal seseorang itu bagaimanapun bentuknya, baik pasal karena minum minuman mabuk atau lainnya, nak pegang dosa pada pegang. Aklana bifuskihi, bahasa itu dibuat dengan cara terang-terangan, itu ipegak buat telah au asara ataupun ipegak buat telah melikut-likut ngawur. Mau jadi ke urung hanya ipegak buat telah pasal juga orang itu. Nah ini pasal. Ya, cuma ini mau dijelaskan. Pasal itu terjadi dengan beberapa sebab. Yang untuk ketemu dan yang patek kuhana. Itu pegawai al-fusku yatahaqqaqu bi'irtikabi kabiratin au israri ala sarirah. Pasal terjadi ia dengan sebab mengerjakan satu dosa besar. Satu dosa besar terpegang karena petek. Dosa besarnya itu puigap orang yang pegang ataupun anak. Ini apa pasal? Dosa air lagi bah semayang dua waktu dengan sengaja walaupun tidak khabar ulangnya anak khabar cicang semayang sama sekali, tinggal zakat, tinggal puasa, cimucu, jauh tagap, merampas, mengupak, lebih besar. Nyok kapal kedua teman,
Nah juga yang dah percaya yang baca tingkah mungkin jatuh mungkin jatuh manduk. Pokoknya dosa besar itu adalah dosa-dosa yang jenis azab siksaan bagi orang itu disebut dalam Al-Quran atau hadis. Itu dosa besar namanya. Jadi contoh dosa orang anak budak ke yang membuat hadis dong tiban dosa orang anak budak ke empat le hadis dosa orang anak terbayang lupa le hadis yang menjelaskan tentang azab siksa orang-orang yang tidak salat. Berarti tinggal salat dosa besar. Dosa yang Allah dan Rasul cuma hanya melarang tapi tidak menyebutnya jenis azab siksaan yang akan ditimpakan kepada orang itu nanti bila dia mati dengan tidak bertobat. Ini disebut dosa kecil. Dan dosa kecil. Maka untuk kemudian dosa kecil, dosa kaya macam yang ke dosa kaya, dosa ubit macam. Jadi untuk lebih detail lagi, dalam majlis di kampung-kampung yang itu dibahas secara lebih detail dosa kaya, dosa ubit supaya mangat ada orang. Jadi tertaboh ia membuat tanya orang dalam pasal karena terpegak taboh dosa besar. Satu dosa besar kita kerjakan pasal, apalagi kalau banyak cerita pasal. Israru ala saghirah. Yang kedua, orang ke pasal karena dia bertetap draw di akhir dosa kecil. Dia bertetap draw akhir dosa kecil. Israr ala saghirah. Makna israr hanya yang dipegang dosa ubit, dia hapus saja dosa ubitnya dengan segera. Dengan hapus dengan melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal saleh. Dari contohnya, tanya-tanya kali terpegang dosa ubit, apa? Dosa ubit, ai tak urung yang hanjit tak umpama dosa mata. Takalon, ada yang hanjit takalon, ada yang lebih yang tak yang sampai cuma wow rumah bersana itu makin balik jauh diterkam 5 rupiah lepas dosanya kan boleh anak Isra baik wow tu rumah itu wow rumah bersana mereka pegang di Pak Dalam nanti kilo di rumah itu wow tu rumah Isra pasal maka Nabi na hadis yang matang di bawah kuhung untuk yang apa yang perbaiki ni Nabi dalam hadis atbi'i sayyiati bil hasanat tamhuha. Barengi dosa-dosa kecilmu itu dengan kebaikan-kebaikan agar kebaikan ini menghapuskan dosa kecil itu tadi. Ya kenapa? Ya. Maka apa yang pun ada kerasa beruang dan dekat yang kecil. Coba cari istighfar, kamu telawud ke Nabi kajian tentang ibadah, tabuh amal saleh, dan anak tak perlu bersahaja, makan kajang je terpegang. Tetapi orangnya persoalan orang tidak melakukannya. Padahal begitu gampang, tanya untuk terpegang dosa ubit, bekhut dan isra, cukup mudah. Tapi ini orang yang mengerjakannya, sehingga dosa ubit itu mengminggu-minggu badan. Badan yang nak terbayang tadi,